Penyebaran Coronavirus Diseases 2019 atau COVID-19 di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu dengan jumlah korban jiwa yang terus bertambah. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan COVID-19 sebagai pandemi sejak 11 Maret 2020. WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Sepekan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 WNI yang positif terjangkit virus corona setelah menjalin kontak dengan seorang warga Jepang yang telah positif corona. Guna menekan penyebaran virus corona di Indonesia, Presiden mengeluarkan Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan memperkuatnya melalui Kepres nomor 9 tahun 2020. Gugus tugas yang bertanggung jawab kepada Presiden ini dikomandoi oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo. Sesuai dengan ketentuan dalam Kepres, gugus tugas ini bertujuan meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan, mempercepat penanganan virus corona melalui sinergi antar kementerian lembaga dan pemerintah daerah, serta kebijakan-kebijakan lainnya. Dengan adanya gugus tugas ini, pemerintah berharap mampu meminimalkan penyebaran virus corona dan mengedukasi masyarakat agar waspada, serta menjaga perilaku hidup bersih dan sehat guna melindungi diri dari penularan virus corona. Ya, wabah coronavirus COVID-19 sudah menjadi pandemi dan jumlah penyebarannya seluruh dunia juga semakin meningkat, termasuk di Indonesia, di mana jumlah kasus yang positif ya COVID-19 juga semakin meningkat dan angka kematiannya juga semakin meningkat. Nah, untuk menangani itu semua ya, pemerintah membuat gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Nah, ini supaya penanganan ini bisa jauh lebih fokus, kita bisa berkolaborasi menghadapi dan memerangi wabah ini. Untuk itu pemerintah menunjuk Kepala BNPB Pak Doni Monardo sebagai ketua dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Nah, tentu saja kita ingin tahu ya apa-apa saja tugas tanggung jawabnya dan juga strateginya, dan ini merupakan suatu informasi yang sangat penting ya, karena kalau ada informasi yang benar dan ada strategi yang jelas, kita bisalah istilahnya memerangi wabah ini supaya penyebarannya tidak semakin meluas. Pak Doni, ya ini merupakan sesuatu yang sebenarnya sudah kita perlu antisipasi dan kita siapkan. Dan persiapan ini memang merupakan kunci, karena kita lihat negara-negara yang siap itu bisa menekan angka kematiannya taruhlah antara 0,3 sampai 0,5% bila betul-betul siap, seperti di Korea Selatan misalnya. Tapi kalau tidak siap seperti Italia atau Iran, itu bisa antara 3 sampai 5%. Nah, kita lihat di Indonesia angka persentase kematiannya itu cukup tinggi. Kira-kira dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini sendiri, apa sebenarnya tugas dan tanggung jawabnya Pak Doni dalam melaksanakannya? Sesuai dengan Kepres nomor 7 2020. Salah satu tugas yang diberikan kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 adalah meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan. Dan saya menjabarkan tugas yang diberikan kepada kami menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah menjaga masyarakat yang sehat, tetap sehat. Kemudian merawat mereka yang kurang sehat
seperti kategori orang dalam pengawasan itu menjadi sehat. Lantas mengobati masyarakat yang telah terpapar virus menjadi sembuh. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah memastikan bahwa kebijakan politik negara itu dapat dipatuhi oleh seluruh komponen bangsa. Bapak Presiden selaku kepala negara telah mengambil sebuah kebijakan tentang strategi kita menangani COVID-19 ini melalui metode social distancing. Ya. Kemudian saya juga berusaha ya, untuk mengatur agar gugus tugas ini efektif dalam pencegahan dan juga dalam penanganan atau respon. Nah, khusus untuk pencegahan, kita optimalkan pendekatan melalui edukasi, sosialisasi, dan mitigasi. Kemudian untuk penanganan, kita bagi juga menjadi beberapa klaster pasien dengan tingkat yang sangat ringan, mereka masih bisa dirawat di rumah sendiri, karantina pribadi. Kemudian masyarakat yang terpapar relatif sudah menunjukkan gejala-gejala, itu di karantina di tempat-tempat yang disiapkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kemudian mereka yang sudah terlanjur sakit dan perlu perawatan, segera dievakuasi ke rumah sakit rujukan. Demikian. Pak Doni, dalam mekanisme kerjanya ini sendiri ya, seperti apa bentuk organisasinya, melibatkan siapa-siapa saja, saya lihat kan ada pakarnya lah istilahnya, dan juga ini kan gugus tugas ini kan untuk seluruh nasional ya, jadi berarti harus ada kolaborasi kerjasama antara pusat dengan daerah dan juga antara kementerian dan kelembagaan. Mungkin bisa lebih jelas kewenangan masing-masing dan pembagiannya dan kira-kira itu bagaimana supaya koordinasinya ini semua terpusat. Ada satu visi lah istilahnya bagi penanganan wabah ini. Baik, Mbak Desi. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana, di negara kita ini ada dua bentuk bencana. Yang pertama adalah bencana alam, yang kedua adalah bencana non alam. Nah, bencana non alam ini terdiri dari gagal teknologi seperti kilang minyak atau pengeboran minyak lepas pantai yang mengalami kegagalan sehingga menimbulkan bahaya bagi kawasan, mungkin minyak mentah yang mencemari pantai dan menimbulkan kerugian harta benda bagi masyarakat. Kemudian juga nuklir yang berisiko, berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Nah, termasuk juga ancaman biologi. Nah, sekarang ini kita menghadapi wabah epidemiologi yang sudah sangat meluas. Bahkan sudah hampir seluruh negara di dunia ini mengalami peristiwa terpaparnya virus corona ini. Nah, untuk pandemi global ini atau pandemi virus corona ini dimasukkan kategori bencana non alam. Nah, sehingga penanganan ini tidak mungkin semuanya terpusat pada pemerintah, pada pemerintah pusat. Sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah dan juga semangat desentralisasi, maka ada kewajiban daerah. Salah satu kewajiban daerah adalah masalah pelayanan umum. Di dalam pelayanan umum ini, kalau tidak salah saya ya, itu termasuk masalah bencana. Jadi bencana, baik itu bencana alam dan bencana non alam, menjadi kewajiban daerah. Bukan berarti pemerintah pusat lepas, tidak. Sebagaimana yang pernah kita alami selama ini, ketika ada kebakaran hutan dan lahan, ketika ada gempa bumi, ketika ada tsunami, ketika ada gunung Merapi meletus, tetap yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah. Untuk menentukan statusnya ya? Untuk menentukan statusnya.
termasuk juga dalam operasional situasi tanggap darurat dan juga transisi darurat. Tetapi semua dukungan ini akan diberikan penuh oleh pemerintah pusat, baik untuk memperbaiki, ya, melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah penduduk yang rusak, termasuk juga fasilitas umum dan fasilitas sosial. Nah, dalam proses ini, ya, kita harus sadari semua bahwa masalah bencana non alam ini, apalagi sudah melibatkan, menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak, ya, kalau tidak salah sudah lebih dari 260.000 orang di dunia yang terpapar, dan yang meninggal mungkin sudah lebih dari 11.000 jiwa. Ya. Artinya apa? Ini kita menghadapi sebuah ancaman, ya, menghadapi sebuah bencana. Nah, kalau dalam konsep Sishankam Rata, kita mengenal dua sumber ancaman, ancaman militer dan ancaman nirmiliter. Dengan demikian, bencana alam ini atau bencana alam dan non-alam itu masuk dalam ancaman nirmiliter. Nah, dibutuhkan semangat kolaborasi yang berbasis komunitas untuk menghadapi ini. Sekarang ini dengan demikian banyaknya masyarakat global yang terpapar dan Indonesia sudah mencapai lebih dari 500 orang dan berpotensi akan semakin meningkat dalam beberapa minggu ke depan setelah mendapatkan alat untuk mengetes secara cepat. Dan pasti angkanya juga akan jauh lebih tinggi dari sekarang. Pasti. Jadi tidak boleh lagi menganggap ancaman virus ini sebagai biasa-biasa saja. Jadi saya mengatakan saatnya sekarang ini kita menghadapi perang. Perang menghadapi virus yang bisa menimbulkan banyak sekali kerugian. Kerugian personil, nyawa tentu saja. Nyawa, ya, dan orang-orang yang juga mungkin walaupun sembuh secara emosional terganggu kesehatannya, kemudian juga belum lagi dampak ekonomi, dampak sosial, ada banyak sekali pengaruh yang akan kita hadapi. Nah, menghadapi ini dibutuhkan suatu tekad, dibutuhkan suatu semangat untuk taat dan patuh kepada keputusan politik negara. Kalau kita sekarang ini masih belum belum merasa ini yang terbaik, maka energi kita akan habis, tenaga, pikiran, waktu akan terkuras. Sementara di lapangan banyak hal yang harus kita lakukan untuk menyiapkan segala sesuatu. Kita kekurangan banyak sekali perlengkapan medis, ya. APD, dokter, kemudian tenaga dokter juga, masker juga terbatas, ya. Ada banyak hal yang memang secara nyata harus kita akui bahwa kita belum siap, ya. Nah, sisa waktu yang ada ini, seluruh komponen bangsa harus bersatu padu, ya. Jangan masing-masing jalan sendiri-sendiri. Masing-masing jalan sendiri. Kemudian juga membuat narasi yang berbeda dengan pusat, ya. Kalau ini semua bisa bersatu, pusat, daerah, kemudian juga narasi tunggalnya adalah masalah disiplin, masalah ketaatan, mungkin beban ini tidak akan terlalu berat, ya, walaupun pasti berat, tetapi karena ini dipikul sama-sama, maka mungkin akan terbagi habis. Bukan lagi waktunya berdiskusi tentang status, ya, atau tentang konsep. Yang diperlukan sekarang adalah bagaimana upaya dari seluruh pimpinan di daerah itu menjelaskan kepada publik tentang apa itu corona, apa itu virus corona, apa itu wabah corona. Mungkin
mungkin istilah lockdown ini definisinya nih harus lebih diperjelas ya, karena ya mungkin kata-kata ini kan cukup menakutkan, membuat orang panik dan lain sebagainya. Dan tapi kita lihat kan di beberapa negara, khususnya memang di China atau di Italia, dan saya juga lihat di Eropa dan di Amerika Serikat, dengan cara-cara sendiri mereka melakukan istilahnya itu isolasi terhadap wilayah, apalagi di mana menjadi epicenter atau pusat persebaran COVID-19 itu sendiri. Nah, ini bagaimana, apa yang perlu kita pikirkan, karena kuncinya tadi seperti Pak Doni katakan, ini kan self distancing tapi juga self isolating dan karantina. Nah, apalagi kalau seperti Wuhan misalnya sudah begitu banyak jumlahnya, ini bisa diterapkan yang namanya itu karantina wilayah dan mekanismenya sehingga penyebarannya bisa dikurangi, tapi ya aspek logistik dan lain sebagainya, kebutuhan masyarakat tetap ditangani. Saya bukan ahli hukum, tetapi saya menggunakan logika saja. Ya, Wuhan itu salah satu provinsi di RRT. Ibu kota negaranya Beijing. Kalau pemerintah Cina menetapkan Wuhan untuk lockdown, maka provinsi yang ada di sekitarnya bisa membantu. Nah, kalau Indonesia, Jakarta katakanlah dilakukan status lockdown, maka konsekuensinya tentu akan sangat luas. Artinya orang luar nggak bisa masuk, orang dari dalam nggak bisa keluar. Lantas bagaimana pertanyaan dengan kedutaan-kedutaan asing yang ada di Jakarta? Ya, kalau tiba-tiba kita salah mengambil kebijakan, kemudian sejumlah negara menjemput warga negaranya ke sini, kan repot juga buat kita. Ya, tapi sekarang misalnya Singapura, Malaysia ini kan sudah lalu lintas penerbangan dan lain sebagainya kan sudah sangat dibatasi, termasuk Australia hanya kepada warga negaranya sendiri misalnya. Ini gimana Pak Doni? Ya, jadi bukan lagi waktunya berdiskusi tentang status, ya, atau tentang konsep. Yang diperlukan sekarang adalah bagaimana upaya dari seluruh pimpinan di daerah itu menjelaskan kepada publik tentang apa itu corona, apa itu virus corona, apa itu wabah corona, apa itu, supaya dia tahu ya, bahwa kalau dia tidak memahami ini, ya maka dampaknya orang lain bisa jadi korban, mungkin dia sendiri nggak apa-apa. Nah, makanya pola yang harus kita lakukan sekarang adalah kita ini memiliki sebuah organisasi pemerintahan yang relatif ya cukup menarik ya, cukup punya struktur komando sebenarnya ya, dari gubernur, wali kota atau bupati, kemudian kecamatan, kemudian desa atau kelurahan dan RT RW. Nah, kalau struktur ini bisa dilakukan dengan benar, dengan baik, dengan optimal, maka pesan ini, pesan yang disampaikan pemerintah pusat dan juga oleh badan-badan kesehatan dunia WHO tentang apa itu virus corona dan bagaimana kita menghindarinya, bagaimana kita mencegahnya, rakyat segera tahu, maka tidak akan begitu sulit bagi kita. Tetapi karena memang manusia ini makhluk sosial yang memang hari-hari inginnya selalu bertemu, ya inilah persoalan. Ya, ketika virus ini penyebarannya ditularkan oleh manusia. Jadi kalau virus ini ditularkan oleh hewan, ya mungkin tidak terlalu sulit kita untuk membatasinya. Nah, strateginya sekarang adalah memanfaatkan struktur yang ada di semua provinsi, kabupaten, kota dengan melibatkan seluruh unsur pusat yang ada di daerah. Apa itu? Ada tentara, ada polisi, ada kementerian lembaga yang lain. Gubernur, wali kota, bupati harus bisa menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam rangka melindungi masyarakatnya dengan berbagai cara. Dan ini sudah masuk kepada sebuah perang, tetapi perang menghadapi ancaman virus. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah operasi kemanusiaan, sehingga semuanya harus ikut terlibat, ya termasuk para pengusaha, budayawan, tokoh-tokoh, ya, kemudian juga akademisi, ya, kemudian juga milenial, juga milenial, semuanya, termasuk LSM. Satu lagi, termasuk adalah media. Nah, jadi media pun sebentuk pemerintah,
untuk menjadikan seluruh bangsa kita ini sadar, ya, tingkatkan kesadaran kolektif bahwa bahaya virus ini bisa merugikan kita, bisa menyebabkan kematian, tetapi juga bisa membuat kita selamat, kita bisa terhindar dari penyakit. Nah, inilah yang penting, ya. Jadi jangan lagi ada berdebat tentang konsep. Konsep apapun juga dilakukan selama tingkat disiplin masih rendah, maka penularannya akan semakin cepat, dan yang menjadi korban adalah 3 kelompok tadi, orang usia lanjut, mereka yang punya penyakit bawaan, dan mereka yang secara kesehatan juga secara fisik imunitasnya rentan gitu. Apalagi di Indonesia ini kan kita jumlah penderita diabetesnya kan lumayan tinggi dan memiliki kelemahan ya secara fisiknya juga. Kita bangsa yang banyak yang merokok ya di sini. Jadi pola hidup bersih dan sehat itu harus dijalani ya Pak Doni. Tapi bagaimana upayanya selama ini untuk meyakinkan dan untuk memastikan semua itu dari pusat, daerah sampai level RT RW itu satu visi. Ini sudah terasa ada pemahaman yang meningkat dari hari ke hari, Pak Doni? Belum. Jadi ya kalau sudah ya berarti kan semua orang jaga jarak. Ya di internal kita saja ya kemana-mana masih ya kalau berjalan itu masih nempel-nempel ya, masih dempet-dempetan ya. Ini yang belum dipahami. Ya, belum ada sense of urgency-nya. Belum ya. Saya katakan sekali lagi belum. Bagaimana meningkatkannya supaya selain yang dibutuhkan kepemimpinan dari semua unsur, baik itu pemerintahan sipil, kemudian juga tokoh-tokoh di masyarakat yang harus bisa memberikan contoh. Ya, kalau tidak ada contoh masih saja terjadi pembiaran, ya, tidak berani mengoreksi, tidak berani menegur, ya sulit. Ya contoh sederhana. Tadi siang kita ada di Wisma Atlet. Ya, saya bilang kepada kawan-kawan wartawan, tolong jangan deket-deketan. Ini kita lagi menerapkan sebuah strategi social distancing, jaga jarak. Ya, kalau jaga jarak ini susah, nggak boleh atau dilarang berdekatan. Ya, tolong. Nah, setelah diberitahu baru bisa. Tapi kan belum muncul kesadaran. Harusnya ini, ya sejak, ya saya sudah terlibat sejak akhir Januari, ya, menekuni dan memperhatikan tentang apa yang terjadi. Ya, terhadap wabah yang sekarang kita hadapi ini. Banyak negara yang semuanya anggap enteng, sekarang kewalahan. Virus ini tidak kenal orang kaya, orang miskin, tidak kenal kelompok laki-laki atau perempuan, termasuk juga tidak kenal agama apapun juga, ya suku apapun juga. Kemarin kita tidak masih peduli politik juga. Tidak kenal itu, ya tidak kenal, ya tidak tahu dia. Dan kemarin kita masih mengatakan wah kita orang Indonesia karena mungkin kita banyak makan jamu, kita bisa di negara tropis, panas. Ternyata kan enggak juga. Ya, jadi ternyata ya mungkin inilah dan siapa tahu mungkin angkanya relatif lebih rendah karena testingnya itu belum dilaksanakan. Di tracing ini ada banyak cara ya. Melalui rapid test segera tahu. Tapi juga ternyata setelah kita cari informasi, tingkat akurasinya kan tidak semuanya ya. Pada saat dites itu mungkin dia belum menunjukkan gejala. Nanti 5 hari lagi baru muncul. Jadi rapid test tentu harus tidak cukup sekali ya. Pemerintah mendatangkan 1 juta alat rapid test untuk pemeriksaan massal deteksi COVID-19. Rapid test diharapkan bisa mencegah penularan semakin meluas. Guru Besar Biomolekuler Universitas Airlangga Surabaya, Profesor Hoirul Anwar Nido menjelaskan, ada 2 jenis rapid test, yakni imunoglobulin G dan M. Kalau hasil positif, orang tersebut terinfeksi tapi belum tahu virusnya dan berstatus suspek. Untuk mengetahui virusnya, pasien suspek harus menjalani tes PCR. Nido mengingatkan, rapid test kurang tepat jika digunakan untuk kontak tracing atau orang-orang yang berinteraksi dengan pasien positif COVID-19.
Nah, kegunaan rapid test itu juga macam-macam. Digunakan untuk pemetaan, mapping, untuk bisa mengetahui komunitas ini risikonya tertular berapa. Komunitas yang lain risiko tertularnya berapa. Usia sekian tertular berapa. Sehingga ini bisa membuat kebijakan-kebijakan penyiapan terhadap risiko itu lebih baik lagi. Nah, tetapi ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan diagnosa. Jadi tetap harus dilanjutkan kepada isolasi virus atau deteksi molekular dari virus itu yang disebut dengan PCR. Rapid test bersifat sebagai deteksi dini dan bukan bahan diagnosis. Kalau hasil rapid test positif, maka diarahkan ke rumah sakit untuk tes PCR konvensional. Rapid test lebih murah dan memiliki jangkauan luas. Berbeda dengan PCR yang menggunakan jaringan pada tenggorokan dan hidung, rapid test menggunakan tetesan darah sebagai sampel. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Ini sekarang ke poin yang tadi Pak Doni katakan, response, ya. Testing. Kalau WHO mengatakan ini yang harus dilakukan, jumlah testing yang ada di Indonesia kan masih relatif rendah, tapi sekarang katanya ada rapid test dan lain sebagainya. Mungkin bisa lebih jauh lagi mengenai strategi respons ini, Pak Doni, dari segi testingnya, penelusurannya, karena penelusuran dan contact tracing ini penting supaya kalau kita tahu ada yang positif itu bisa diisolasi, bisa di follow up dan lain sebagainya. Ya, di tracing ini ada banyak cara ya. Melalui rapid test segera tahu. Tapi juga ternyata setelah kita cari informasi, tingkat akurasinya kan tidak semuanya ya. Pada saat dites itu mungkin dia belum menunjukkan gejala. Nanti 5 hari lagi baru muncul. Jadi rapid test tentu harus tidak cukup sekali ya. Mungkin ini lebih mengerti orang-orang medis lah. Kalau saya terlalu teknis jelaskan nanti saya mengambil porsinya para dokter lagi. Tapi yang jelas sudah ada lah alat-alat rapid test ini. Alat ini akan kita upayakan ya, hari ini kalau tidak salah sudah mulai berdatangan. Besok juga sudah datang yang dibawa oleh pesawat TNI atas pesanan dari Kementerian Pertahanan ya. Pagi besok datang, sore ini sudah ada beberapa yang masuk dan jelas ini juga tidak cukup ya. Kalau kita mau mengetes semuanya, penduduk Pulau Jawa saja ada 160 juta jiwa. Ya, dan yang kita lihat tempat yang terpapar paling besar kan paling banyak di wilayah DKI, kemudian Jawa Barat. Nah, kalau ini di total semuanya 60 juta, ya bagaimana kita harus ngetesnya? Tapi strategi untuk melakukan testing ini, jadi harus ada prioritas kan? Nah, prioritasnya adalah ya melihat siapa yang sudah terdaftar sebagai orang yang positif, kemudian mencari ya dengan wawancara ya untuk mengetahui dia pernah berhubungan dengan siapa di mana. Tapi ini pun kalau dilakukan secara manual ya nggak cukup karena seseorang, apalagi kalau seorang pejabat yang kena, dia satu hari bisa bertemu dengan sekian banyak orang, nanti sekian banyak orang ini akan bertemu lagi sekian orang. Jadi bisa jadi ini perkembangannya melampaui dari ukur, ya sangat cepat sekali. Ya nggak ada cara lain sekarang ini adalah sisa-sisa yang ada, ya segera melakukan langkah-langkah yang efektif untuk kesadaran, ya isolasi diri, karantina pribadi, ya. Nah, ketika melakukan karantina pribadi pun ini tidak boleh mengabaikan tentang taktik atau teknis social distancing, ya. Tidak boleh berdempetan. Satu keluarga, apalagi kalau keluarga mohon maaf mungkin rumahnya relatif sempit, lantas ada lebih dari 3-4 orang, itu jadi masalah. Satu keluarga ini ya bisa terpapar. Nah, kalau yang sehat dia bertahan, kalau ada orang yang 3 kategori tadi ya bisa menjadi bahaya. Nah, harus segera kita selamatkan orang yang usianya lanjut, orang yang punya penyakit bawaan, dan mereka yang secara fisik memiliki imunitas yang rendah. Kalau ini bisa kita klaster, maka dampak penyebarannya itu ya tidak terlalu luas. Kalau anak muda yang kena, fisiknya bagus, dia tahan, ya udah nggak apa-apa. Nanti mungkin dia akan bisa mengobati dirinya sendiri dengan makan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga,
ya, kemudian juga mungkin pikirannya semakin rileks, ya, hati tenang, pikiran senang, ya, akhirnya dia bisa sembuh sendiri karena obatnya belum ada, ya. Jadi hal-hal inilah yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa kita untuk mau tahu, untuk mencari informasi apa itu virus, ya, apa itu COVID-19 ini. Nah, setelah tahu, masing-masing memiliki strategi. Contoh sederhana misalnya, jalan-jalan keluar, nggak sengaja megang sesuatu. Kita kan nggak tahu, ya, Mbak Desi aja misalnya pegang ini, apakah ini steril? Dijamin nggak ini steril? Kalau yang sekarang ini steril, karena baru disemprot tadi dengan disinfektan. Kalau ini tidak steril, tidak sengaja menyentuh mata atau hidung, kemudian hidung dan mulut, otomatis virusnya langsung masuk ke tubuh kita. Nah, hal-hal seperti ini harus sering disampaikan. Anda tidak akan terpapar kalau Anda tidak berada di dekat orang, ya, siapapun juga. Kemudian Anda tidak menyentuh bagian tertentu dari muka, yang 3 tadi. Dan kalau Anda mau menyentuhnya, Anda harus cuci tangan dulu, ya. Setelah cuci tangan baru silakan. Nah, ini kepatuhan ini, ya, harus betul-betul disadari. Pengetahuan tentang ini harus betul-betul disadari, ya, dan ditaati. Kalau ini tidak dilakukan, ya, diingatkan terus-menerus, harus ya, terus-menerus. jaga jarak, cuci tangan dengan baik, ya, harus sering. Ini untuk pelajaran, ya, sekali lagi untuk pelajaran, bahwa daerah harus mengatur dirinya ke depan agar ada dana cadangan, ada dana darurat, ya, dan ini butuh kebijakan politik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, ya. Para ketua DPRD, kemudian pengambil kebijakan harus bisa bekerja sama. Kok kayaknya jantung aku berdebar cepat ya? Aku kayaknya harus ke dokter jantung deh, cek. Nggak usah ke dokter kalau kamu nggak sesak atau nyeri dada seperti ditindih beban berat. Tidak bisa tidur dengan posisi rata, nyeri dada menjalar sampai ke punggung atau leher, atau sesak dan nyeri dada yang disertai mual, muntah, dan keringat dingin. Itu kata Perhimpunan Dokter Spesialisasi Kardiovaskular Indonesia. Bener juga ya. By the way, kemarin adikku juga ngeluh tuh sakit gigi. Katanya mau cek ke dokter aja. Itu juga nggak usah, seperti saran Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Kecuali kalau sudah nggak tahan sama nyerinya, atau mungkin gusinya bengkak karena infeksi, pendarahan yang tidak terkontrol. Sama halnya kalau anak kita sakit, nggak usah ke dokter kalau nggak penting-penting banget. Kecuali si kecil demam 3 hari lebih, muntah, diare, sesak nafas, pendarahan banyak, dan kejang. Imunisasi pun bisa ditunda sampai 2 minggu kok, kata Ikatan Dokter Anak Indonesia. Terus gimana ya kalau perempuan hamil? Bisa ditunda nggak ya? Kan harus rutin cek kandungan. Bisa kok menurut Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, itu bisa ditunda asalkan tidak dalam kondisi gawat darurat kebidanan seperti muntah atau nyeri perut hebat, pendarahan, pecah ketuban, tidak merasakan gerakan janin atau kejang. Oke deh, jadi untuk sementara kita bisa tunda ke dokter dulu ya. Kita obati dengan tenang dari rumah. Nah, sampai saat ini bagaimana dari kebutuhan itu? Kan ada APD misalnya, ventilator, masker, sanitizer, dan lain sebagainya. Ini kan semua kan harus ditingkatkan ya pengadaannya. Dan ini sudah mulai menjadi barang-barang langka, bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia. Persisnya, apa-apa saja yang dibutuhkan dan mungkin kita dalam hal ini bisa mengimbau semua yang bisa membantu menyediakannya juga. Ya. Jadi yang pertama saya harus menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea Cukai. Karena ternyata ada suatu perusahaan yang akan mengekspor APD
ke Korea. Nah, mereka sudah terima edaran dari Menteri Perdagangan bahwa segala bentuk barang yang diperlukan oleh dalam negeri menghadapi ancaman COVID ini tidak boleh diekspor. Jadi ada sekitar 200 ribu APD yang akan diekspor ke Korea. Kemudian oleh Pak Dirjen dilaporkan kepada Ibu Menteri Keuangan, Ibu Menteri Keuangan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri dan bicara dengan Dubes Korea. Akhirnya ada kesepakatan 100 ribu tetap dikirim ke Korea karena memang sudah dikontrak, sudah sudah sesuai dengan ketentuan perdagangan, ya. Kemudian sisanya 105 ribu, kita lebih banyak, itu digunakan oleh Indonesia. Nah, tadi malam ada 10 ribu unit APD yang oleh Bapak Menteri Kesehatan sudah didistribusikan ke seluruh rumah sakit yang sudah sangat kritis APD. Nah, sisanya ada 95 ribu, ada di Bandung dan ada di Bogor. Nah, inilah sisa ini yang sejumlah 95 ribu akan kita prioritaskan di Pulau Jawa dulu sama Bali. Ya, kemudian beberapa provinsi lainnya di luar Pulau Jawa nanti secara paralel kita akan kirim. Prioritas utama adalah Jakarta. Dan saya mengatakan kepada Gubernur DKI, kami gugus tugas akan mendukung penuh segala kebutuhan dan segala hal yang berhubungan dengan penanganan ini kepada DKI. Kenapa? DKI ibu kota negara kita, kemudian DKI juga pusat pemerintahan dan penduduk yang sangat banyak, ya. Demikian juga seluruh kedutaan negara sahabat ada di sini. Dan kita terbuka untuk mendapatkan bantuan dari siapa saja saat ini. Terbuka, sangat terbuka. Dari negara lain juga. Dari awal. Beberapa negara telah menawarkan bantuan seperti Singapura, ya, kemudian Cina dan juga Korea, termasuk juga Australia. Pak Dubesnya sudah sempat WhatsApp saya, 1 hari tidak sempat saya balas, kelupaan. Saya telepon atas pertahanan, saya laporkan mohon maaf, ya, kami sangat menghargai partisipasi dari pemerintah Australia. Saya minta langsung berkomunikasi dengan staf yang ada, termasuk dengan Kementerian Luar Negeri, sehingga dalam ancaman bencana begini tidak ada negara yang betul-betul mampu mengatasi sendiri, ya. Amerika saja itu ngambilnya juga dari Italia. Sempat menelpon ke salah satu pejabat kita untuk meminta bantuan APD, ya. Nah, kita sendiri ya kurang begitu mengetahui apa yang kita miliki, ya. Industri tekstil kita ternyata sesuatu yang cukup menggembirakan, ya. Jadi diperlukan di negara lain, sementara kita perlu juga, kita baru tahu dari... Iya, karena kita eksportir tekstil dan lain sebagainya ya Pak Doni. Tapi kalau kita lihat ini kan semakin banyak tes dilakukan, ini akan kelihatan ya penyebarannya, dan mungkin ke depan itu sudah masuk ke daerah-daerah. Nah, beberapa daerah juga sudah ada kasus positifnya ya. Fasilitas di daerah itu kan jauh berbeda dari misalnya di perkotaan seperti Jakarta, fasilitas kesehatannya, jumlah dokternya dan lain sebagainya. Ini bagaimana supaya tidak keteteran juga di situ? Apa strateginya memastikan bahwa ini semua siap sebelum daerah itu terkena lebih Panglima TNI, besar? Kapolri, Kementerian BUMN sudah mengalokasikan rumah sakit mereka untuk digunakan di daerah. Kemudian Bapak Menteri PUPR telah menyanggupi untuk merenovasi seluruh rumah sakit yang ada di daerah yang bisa digunakan untuk COVID-19. Artinya apa? Pemerintah pusat memberikan dukungan penuh kepada daerah, apa yang mereka butuhkan. Nah, memang beberapa perlengkapan yang diinginkan tidak bisa seketika dipenuhi karena ya kita sudah datangkan dari sejumlah negara. Tetapi yang jelas, pemerintah pusat tidak mungkin melepaskan tanggung jawab begitu saja, ya. Kemudian juga unsur-unsur pusat yang ada di daerah itu boleh digunakan oleh pemerintah daerah. Jadi gubernur itu sekarang adalah komandan, ya, memiliki kewenangan komando, memiliki kekuatan untuk melakukan hal-hal termasuk juga penegakan hukum. Karena sudah ada susun gugus tugas dan dalam hal ini juga bisa menggunakan aparat kepolisian. Kalau ini bisa sinergitasnya ini berlangsung dengan baik,
maka daerah itu nggak perlu merasa sendirian, ya nggak mungkin sendirian. Dan harus mau tidak mau dilengkapi oleh APD itu, ventilator dan segala macam yang dibutuhkan kan. Sangat betul, ya sangat betul. Jadi seluruh kebutuhan daerah tentu akan disupport dari pusat, ya. Nah, kemudian yang kedua, daerah sendiri ini untuk pelajaran, ya, sekali lagi untuk pelajaran. Bahwa daerah harus mengatur dirinya ke depan agar ada dana cadangan, ada dana darurat, ya. Dan ini butuh kebijakan politik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, ya. Para ketua DPRD, kemudian pengambil kebijakan harus bisa bekerja sama. Ya. Mungkin dana desa juga bisa dialokasikan ya. Dana desa, Menteri Keuangan, kemudian Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Desa sudah memberikan instruksi, ya, bahwa dana desa bisa digunakan untuk kepentingan COVID ini. Nah, di daerah sendiri, kalau toh memang terbatas fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit yang ada, jangan kehilangan inisiatif. Di tingkat kecamatan katakanlah, mereka bisa mungkin menambah ruang-ruang darurat misalnya, ya, dengan kemampuan yang ada di tingkat kecamatan. Mungkin tidak semua kecamatan di Indonesia, kecamatan tertentu. Ya, dengan apa? Gotong royong. Ya, mungkin ada aulanya milik kecamatan yang cukup raya, ya mungkin sementara ditata kembali, ya, dikosongkan, kemudian bergotong royong menempatkan tempat tidur, ya, di tempat itu. Nah, kemudian merawat orang-orang tua misalnya, ya, dimasukkan situ, diisolasi dulu, nggak boleh yang mendekat, ya, dan mereka juga dilarang keluar. Artinya kalau ini bisa dilakukan, bukan hanya di tingkat desa, bahkan di tingkat RT RW, ya, ini bisa dilakukan upaya untuk melindungi masyarakat yang ada. Sehingga kerjasama ini akan sangat membantu mengurangi penyebaran virus. Tetapi kalau semuanya santai-santai saja dan semuanya masih menunggu segala sesuatunya dari atasan, dari pimpinan, ya, dari tingkat pusat, ya, sulit. Sebagai kepala gugus tugas, worst case scenario yang dibayangkan bagaimana? Karena kalau kita sudah masuk bulan April, Mei, itu kan sudah ada inilah istilahnya masuk bulan puasa dan Lebaran. Bagaimana Pak Doni untuk ya istilahnya? Nah, BNPB sendiri ini tanggap darurat sampai akhir Mei. Apa kira-kira yang kita bisa bayangkan yang akan terjadi sehingga akhir Mei ini Pak Doni, dan mungkin worst case scenario ya kalau ternyata Indonesia memang jumlahnya itu membludak yang positif dan lain sebagainya. Apa yang bisa disiapkan dan betul-betul dijalankan itu strateginya? Jadi yang kemarin itu itu surat tentang status bencana dalam keadaan tertentu, ya. Bencana dalam keadaan tertentu itu lebih kepada manajemen, di mana BNPB harus memiliki akuntabilitas dalam mengelola keuangan. Kita sudah mulai terlibat sejak akhir Januari, kemudian juga Februari, kemudian awal Maret. Nah, sampai dengan Maret kemarin belum ada provinsi yang menetapkan status darurat. Jadi sebenarnya surat itu tidak mencerminkan situasi darurat sampai dengan tanggal 29 Mei. Bisa saja lebih dari situ atau bisa. Ini lebih kepada manajemen administrasi, ya, kepada keuangan. Nah, yang menentukan status darurat itu adalah yang pertama pemerintah daerah, ya, gubernur, wali kota, atau bupati. Status darurat ini ditentukan oleh pemerintah daerah. Setelah mereka menetapkan status, apakah siaga darurat atau tanggap darurat, maka sepanjang itu merupakan ditetapkan oleh pemerintah daerah tanggal waktunya, maka sepanjang itu daerah dibenarkan untuk menggunakan dana. Kemudian pemerintah pusat pun dengan segala kewajibannya juga akan pasti mensupport daerah. Jadi sampai kapan ini
berlangsung ya kita tidak tahu. Tapi ya mudah. sebagai kepala gugus tugas, worst case scenario yang dibayangkan bagaimana? Karena kalau kita sudah masuk bulan April, Mei itu kan sudah ada inilah istilahnya masuk bulan puasa dan Lebaran. Bagaimana Pak Doni untuk ya istilahnya? Yang pertama tentang status kita tentu mengikuti dinamika. Kalau ini makin bertambah ya, terus tiba-tiba kita mengubah status menjadi transisi darurat, berarti kan menganggap sudah selesai, padahal belum tentu ya. Jadi seberapa lama sangat tergantung. Nah kalau kita bisa sama-sama yang sekarang ini sehat kita tetap pertahankan menjadi tetap sehat, yang kurang sehat harus kita upayakan menjadi sehat, yang sakit bisa kita obati menjadi sembuh, ya mungkin cepat prosesnya. Tapi kalau kita kurang peduli, ya masih anggap enteng, masih anggap nanti kan apa namanya, ya biar aja lah, ini kan semua udah takdir, ya. Itu bisa lebih lama lagi. Tapi bagaimana tim di bawah Pak Doni cukup solid sekarang organisasinya melibatkan apa pakar-pakarnya dan sudah satu visi? Ya sekarang sangat solid, sangat solid. Orang-orang yang terbaik. Iya, sangat solid. Kemarin memang agak susah ya. Agak susahnya karena kan banyak latar belakang keilmuan sebagainya, tetapi ya karena saling bertemu, saling berkomunikasi, alhamdulillah sekarang semuanya sudah berada pada satu rel. Pak Doni sendiri mungkin ini yang terakhir ya, bagaimana tips mungkin untuk menjaga kesehatan, untuk tetap fit, apa-apa saja yang dilakukan oleh Pak Doni sendiri, dan bagaimana melakukan social distancing dengan setiap hari dikerumuni begitu banyak orang gitu. Karena paling penting ini Pak Doni harus menjaga kesehatan. Ya, saya harus jaga stamina. Saya sudah beberapa minggu ini tidak pulang, saya tidur di kantor. Dan tiap hari saya didukung oleh staf yang juga profesional di sini, sangat baik, sangat bagus. Ya, sehingga stamina bisa terjaga. Ya, hanya yang sedikit agak repot itu karena menyamakan frekuensi. Ya, itu yang paling repot ya. Karena banyak sekali pendapat, banyak sekali yang punya argumen. Saya bilang sekarang ini kepala negara kita Pak Jokowi. Ya. Mari kita sebagai warga negara yang baik harus ikut dengan keputusan politik kepala negara. Jangan lagi dibawa ke kiri ke kanan, nanti habis tenaga kita. Ya. Jadi itu mungkin pesan saya ya. Di mana sekarang ini kita harus ikut dalam suatu rel, lokomotifnya ada di depan, kita adalah penumpang yang di gerbong. Kalau kita sebagai penumpang tidak tertib, nanti kiri kanan, nanti gerbongnya salah satu jatuh, gerbong bisa jatuh semua. Ya, jadi sekali lagi saya sangat berharap ya seluruh kekuatan bangsa kita bisa bersatu padu mendukung apapun keputusan yang sekarang lagi diambil, ya oleh Bapak Presiden, oleh Kepala Negara. Nah kalau kita bisa saling mendukung, saling melengkapi, ya saya yakin optimis masalah kita ini kita bisa atasi menghadapi ya, dengan cepat. Dengan cepat. Sesuai dengan keinginan gugus ya, tugas. Semua punya keinginan. Yang pertama yang sehat harus tetap sehat. Yang kedua yang kurang sehat harus menjadi sehat. Yang ketiga yang sudah terlanjur sakit diobati sembuh. Iya, terima kasih banyak Pak Doni. Kita juga mengharapkan tetap sehat selalu. Amin. Ya. Dan ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini dengan Doni Monardo sebagai kepala dari BNPB dan juga ketua ya dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Memang ini informasi ini penting untuk didengarkan, penting untuk dipahami dan paling penting untuk dijalankan. Kedisiplinan itu harus kita terapkan dan ini menurut saya mulai dari diri sendiri ya, kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Social distancing, jaga jarak itu mutlak harus dilakukan, jangan dianggap remeh, dan kita juga harus menjaga supaya kita tetap sehat dan siapa tahu juga kita memiliki positif ya tapi tanpa gejala. Inilah yang harus kita semua patuhi lah, jaga kesehatan, cuci tangan yang sering, dan juga yang lebih lagi itu peduli ya terhadap mereka yang rentan atau vulnerable. Dan apalagi kita juga harus berapresiasi terhadap ya garda terdepan kita, yaitu perawat kita, dokter kita, dan semua pelayanan kesehatan kita. Jangan sampai kita menambah kesusahan ya terhadap apa yang sekarang merupakan perang terhadap wabah COVID-19.
perang non militer, sehingga ini harus melibatkan kita semua dan semoga kita berhasil untuk memerangi wabah COVID ini dengan waktu yang cepat. Demikian Insight with Desi Anwar. Anda juga dapat menyaksikan program ini di cnnindonesia.com dan juga tentu saja di YouTube ya, Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, bye-bye dan stay safe everyone. Social distancing atau jaga jarak.